tadi pagi kita meluncing untuk dua produk terbaru kita, yaitu Aquos R9 Pro dan juga Aquos Sense 9. Nah, mungkin di sini saya mencoba untuk menyampaikan mengenai produk pertama dari Aquos R9 Pro. Oke, jadi untuk Aquos R9 Pro mungkin teman-teman tadi udah lihat kita ada pasang demo di belakang, ada banyak banget tuh, ada yang dari komponennya, ada dari kamera, ada perbandingan kamera makro, serta ada testing juga nih untuk dicelupkan ke dalam air. Nah, salah satu fitur utama dari Aquos R9 Pro yang mungkin teman-teman udah bisa lihat, yaitu dari kamera, karena kita di sini udah officially bisa nyebutin untuk co-engineering dengan Leica. Nah, jadi untuk kameranya, kamera dari Aquos R9 Pro ini kita memiliki 3 kamera di belakang. Yang pertama itu adalah kamera utama. Untuk kamera utamanya dia memiliki megapiksel, Jadi untuk kamera utamanya kita memiliki megapiksel di 50 megapiksel. Terus untuk focal length dari kamera utamanya Aquos R9 Pro ini dia memiliki ukuran 23 mm. Nah, terus untuk kamera kedua ada kita memiliki kamera wide. Untuk kamera wide-nya ini dia memiliki resolusi yang sama di 50 megapiksel, serta kalau kita lihat dari focal length-nya dia ada di 13 mm, dan juga untuk tingkat kelebarannya dari kamera wide ini ada di 122 derajat. Dan satu lagi kamera yang baru. Jadi untuk sebelumnya di line up Aquos R series ini kita belum ada kamera telefoto, dan untuk di Aquos R9 Pro ini kita menambahkan satu kamera telefoto. Dan untuk kamera telefotonya ini kita memiliki resolusi yang sama di 50 megapiksel, serta untuk focal length-nya sendiri ada di 65 mm. Dan untuk resolusi dan juga untuk si kamera telefoto ini dia udah dibekali OIS juga. Jadi nggak perlu khawatir nih, karena kalau misalkan kita menggunakan kamera telefoto, terkadang kalau ada sedikit goncengan itu bakal mempengaruhi ke hasil gambar yang kita capture. Nah, selain itu ada juga spektrum sensor. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih spektrum sensor itu apa. Jadi singkat ceritanya, untuk spektrum sensor ini dia adalah sensor yang bisa mendeteksi warna yang sesungguhnya. Jadi mungkin contoh kasarnya kalau misalkan kita lagi di suatu ruangan, nah mungkin di belakang kita juga ada demo itu untuk spektrum sensor. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa lihat bahwa dengan adanya spektrum sensor ini, kamera dari Aquos R9 Pro dia bisa menangkap cahaya yang real yang ada di sekitarnya. Jadi suasananya tuh nggak ada perubahan sama sekali. Dan juga itulah yang kita coba bawakan dari kameranya si Aquos R9 Pro. Kita bawa warna yang true color, jadi warna alaminya yang apa adanya bakal kita tampilkan. Nah, terus selain itu untuk dari kameranya sendiri, Aquos R9 Pro ini kita udah memiliki fitur Dolby Vision Recording, dan juga ada juga diproses oleh Profix Pixel dari Aquos Camera Quality. Oke. Nah, salah satu hal lagi yang baru nih yang ada di Aquos R9 Pro yaitu shutter button. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat untuk di atasnya dari kamera handphone Aquos R9 Pro ini terdapat satu shutter button. Nah, shutter button ini kita tambahkan untuk memberikan satu experience baru ketika mengambil foto dari mobile phone. Nah, jadi di sini kita coba sebelumnya kita udah memberikan satu kualitas yang lebih untuk kameranya akan menampilkan satu experience tambahan yaitu shutter button, di mana di sini kita bisa kita mengharapkan dari pengguna itu bisa mengexperience jadi seolah-olah menggunakan kamera sesungguhnya saat mengambil foto menggunakan Aquos R9 Pro ini. Serta tidak lupa untuk volume up dan volume down-nya ini bisa digunakan juga sebagai zoom in dan zoom out. Jadi apabila kita lagi foto nih, kadang kan kalau pakai kamera beneran suka kameranya diputar tuh untuk zoom in atau zoom out. Nah, untuk di Aquos R9 Pro ini kalau misalkan mau zoom in atau zoom out bisa pakai volume up atau the volume down-nya. Oke, terus
Terus dari performanya Atos R9 Pro ini kita menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 3. Nah, terus untuk kenapa kita pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3 ini? Karena untuk 8S Gen 3 ini memiliki CPU yang bisa lebih optimal serta bisa mengoptimalkan juga dari sisi penggunaan daya. Nah, jadi emang selain dia udah berperforma yang sangat cukup bagus, dan juga ada juga nih fitur-fitur dari Snapdragon yang tetap ada di Atos R9 Pro seperti Snapdragon Elite Gaming dan Snapdragon Smart. Nah, selain itu untuk jeroan dalamannya nih di Atos R9 Pro, dari RAM-nya kita kali udah upgrade ke 12 GB RAM, serta untuk internal memorinya kita udah pakai di internal memory 512 GB. Dan untuk virtual memory juga bisa ditambahkan hingga 12 GB, jadi bisa opsional. Nah, lanjut untuk ke layar dari Atos R9 Pro ini kita tetap pakai di panel ISO. Jadi panel ISO ini adalah panel yang memang patennya dari Sharp, dan dari seri-seri sebelumnya kita udah pakai. Kenapa kita pakai? Karena ada satu kelebihan dari panel ISO, yaitu warna yang dihasilkan dari panel ini dia bisa mengeluarkan warna yang sesungguhnya. Jadi warnanya itu udah hampir menyerupai warna aslinya. Selain itu ada satu kelebihan dari panel ISO, yaitu dia bisa menghemat daya. Jadi kita perpadukan nih dari Snapdragon 8S Gen 3 itu yang udah emang efisiensi untuk daya, serta dengan panel kita di ISO ini yang bisa menghemat daya. Jadi untuk penggunaan daya tahannya si HP ini bisa bertahan lebih lama. Terus untuk Nah, nextnya untuk satu improvement lagi di Atos R9 Pro ini adalah dari sisi speaker. Nah, mungkin seri sebelumnya di Atos R8S Pro, ya speakernya dia udah dual speaker, namun dia belum menggunakan metal box-nya. Jadi metal box ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu dia buat menghasilkan bass yang lebih kencang, dan juga untuk mengurangi getaran-getaran ketika volumenya itu lebih tinggi. Nah, jadi ada satu upgrade lagi nih yang kita berikan untuk di Atos R9 Pro. Nah, terus selain itu juga di Atos R9 Pro ini kita udah menggunakan Dolby Atmos juga. Jadi untuk kualitas suaranya nggak perlu diragukan lagi lah kualitasnya. Serta ada satu fitur baru, yaitu broadcast function. Jadi dia bisa sharing untuk menggunakan beberapa TWS pada saat bersamaan. Nah, kemudian ke desain. Desain dari Atos R9 Pro ini kita menggunakan kolaborasi dengan salah satu desainer yang cukup terkemuka di Jepang, yaitu Kazuhige Miyake. Nah, jadi untuk Kazuhige Miyake ini, dia itu salah satu desainer di Jepang yang konsep desainnya dia lebih ke modern. Jadi konsep tradisional Jepang dipadukan ke modern internasional, sehingga untuk desain-desainnya tuh lebih modis dan lebih modern. Karena emang rata-rata banyak kan kalau yang desainer yang sebelumnya tuh mereka lebih memegang ke konsep tradisional Jepang. Jadi kadang kan kalau di mata untuk di luar Jepang terkadang agak kurang gimana. Nah, di sini untuk R9 Pro itu kita menambahkan desain yang baru. Mungkin teman-teman bisa bandingkan dari model-model sebelumnya di Atos R8, Atos R8 Pro. Terus kita ada perubahan seperti di Atos R9 dan Atos R9 Pro ini karena emang kita mau mencoba nih redesign dari line up kita di seri R dan juga di seri Sense supaya lebih bisa menarik untuk konsumen yang ada di luar Jepang seperti yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini adalah summary untuk dari R9 Pro.
Mungkin ya ke bagian selanjutnya adalah dari sisi promo. Nah, untuk promo dari R9 Pro ini, mungkin teman-teman udah lihat di depan kita ada juga banner-banner mengenai promo. Nah, di sini untuk R9 Pro kita masih menjalankan program pre-order hingga tanggal 15 Februari nanti. Dan untuk semasa pre-order ini kita akan memberikan bonus yaitu GoPay 1 juta. Terus kita akan memberikan juga TV 43 inch untuk teman-teman yang melakukan pre-order. Kemudian kita juga memberikan bonus video EPL atau English Premier League selama 4 bulan serta video platinum selama 12 bulan. Serta kita akan memberikan strap case. Jadi ini strap case yang berguna supaya membantu ya lebih untuk sportif ketika teman-teman yang suka hobi hunting foto dan juga hobi street foto seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya saya lanjut ke Sense 9. Nah, untuk di Aquos Sense 9 ini desainnya ada kita tambah rubah lagi nih, karena emang desain dari Aquos Sense 9 sudah berkolaborasi juga dengan Kazushige Miyake, sehingga mungkin kalau tampak belakang ini kurang lebih mirip dengan yang ada dengan desain dari R9. Nah, ini tadi kita ada kolaborasi dengan Miyake. Dan juga untuk si R9 untuk Sense 9 ini udah memiliki sertifikasi militaris standar. Jadi untuk ketahanannya dia sama, jadi tetap melanjutkan seperti dari si Sense 8. Oke, nah lalu untuk Sense 9 ini kita ada 4 warna, yaitu ada warna hijau, ada warna putih, warna hitam, dan salah satu warna yang cukup berbeda adalah warna biru karena dia memiliki 2 tone yang ada di kamera atasnya itu. Nah, lanjut ke kamera. Untuk kamera dari Sense 8 ini, kamera belakangnya ada 2, dan dua-duanya ini baik dari kamera utama dan kamera wide-nya udah memiliki spesifikasi pixelnya di 50 megapiksel. Dan juga untuk si Sense 9 ini dia juga udah memiliki fitur OIS yang emang sebelumnya udah ada di Sense 8 dan kita bawa lagi ke seri selanjutnya ini di Sense 9. Nah, ini ya perbandingannya apabila OIS-nya mati dan juga OIS-nya on. AIS, sorry. Nah, jadi bakal lebih membantu lagi buat teman-teman yang suka bikin konten video, karena juga Sense 9 ini selain dari untuk fotonya bagus, dari videonya dia juga udah oke, dan ditambah dengan adanya OIS dan juga AIS atau Electronic Image Stabilizer. Oke, nah selanjutnya dari performa ini ada peningkatan juga dari Sense 8 untuk si Sense 9 ini. Di Aquos Sense 9 ini chipsetnya kita menggunakan prosesor Snapdragon 7S Gen 2, dan juga untuk layar sendiri dia kita pakai di ini displaynya di 6,1 inch. Terus ada satu kelebihan yaitu brightness-nya dia ada peningkatan dari yang si Sense 8, mungkin teman-teman bisa lihat di demo kita di belakang. Terus satu upgrade lagi yaitu adalah speakernya di Sense 9 ini dia udah stereo speaker, jadi untuk atas dan bawah ini udah sama-sama sinkron, karena di Sense 8 untuk speakernya dia hanya mono yang ada di bawah saja. Nah, terus lanjut tadi ke chipset yang ada di Aquos Sense 9 ini kita menggunakan Snapdragon 7S Gen 2. Nah, jadi untuk si 7S Gen 2 ini kenapa kita pilih? Karena emang dia ada lebih upgrade lagi dari sebelumnya yang ada kita pakai di Sense 8, yaitu Snapdragon 6 Gen 1. Nah, di sini ada upgrade untuk performanya sehingga kita pilih, dan juga ada peningkatan juga dari menggunakan high-res audio dan juga untuk supporting Qualcomm aptX. Selain itu untuk Aquos Sense 9 ini memorinya dia udah menggunakan 8 GB, dan juga untuk internalnya dia di 256 GB.
Serta untuk RAM-nya sendiri di Sense 9 ini dia udah bisa virtual memory hingga 6 GB. Oke, nah ya ini adalah rangkuman untuk si Aqua Sense 9 dari chipsetnya, RAM, terus untuk layar 6,1 inch, terus kamera di 50 megapiksel untuk wide dan main-nya, baterainya 5000 mAh, dan juga nextnya adalah promo. Untuk promonya si Sense 9 ini kita udah cut untuk pre-ordernya hingga tanggal 11 kemarin. Jadi untuk per hari ini kita udah menjalankan program launching. Nah, untuk launching sendiri kita memberikan GoPay sebesar Rp500.000 serta video voucher yaitu Platinum seri A dan juga F1 selama 6 bulan. Nah, dan juga kalau misalkan teman-teman mau cari untuk smartphone shop, kita udah kolaborasi juga dengan Erafone. Jadi teman-teman udah nggak perlu bingung-bingung kalau mau cari HP shop, udah ada di Erafone. Atau kalau misalkan teman-teman juga merasa susah nih jauh dari Erafone, tenang aja, kita juga udah ada Shop Mobile Official Store yang ada di Tokopedia dan Shopee. Oke, saya rasa sekian untuk pemaparan mengenai produk baru kita yaitu Aquos Sense 9 dan juga Aquos R9 Pro. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam.